Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Coba cek kanan kiri. Hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar bab 5 yang G, yaitu membandingkan majas metafora, nilai dan repetisi dalam puisi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, materi hari ini, untuk materi menemukan pesan dalam puisi, apakah ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Latihan udah dibagi semua kan? Baik, harus semua perhatikan ya. Majas diartikan sebagai kiasan atau cara menghubungkan sesuatu dengan menyambungkan dengan sesuatu yang lain yang bersifat sama. Majas menciptakan efek estetika. Estetika tahu? Efek keindahan dalam terdapat banyak jenis majas. Majas itu banyak kan? Tapi untuk pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita hanya membahas majas metafora, nilai dan repetisi. Buka buku halaman 105. Di sana dikatakan bahwa metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata, bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai tulisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau arti kiasan. Majas ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang
benda atau orang dan benda yang berbeda. Kasih contohnya Pak Is. Di tempat tidur. Nih, di bawah ada contoh meja metafora. Tulang punggung. Tulang punggung itu apa sih artinya? Apa? Biasanya kalau dibilang tulang punggung keluarga, yang ada di kepala kalian apa? Apa? Ayah. Ada lagi. Ada cowok. Ya, pokoknya orang yang menjadi tempat bersandar, tempat keluarga, orang yang lain. Terus buah hati itu ada kesayangan. Ada juga cenderamata. Cenderamata jadi mau tanya bunga desa tuh biasanya nama lainnya kembang desa. Ya, siapa di sini kembang desa? Ya ya, kembang desa itu anak gadis ya, bukan kalau tokoh masyarakat Ayo. kita semua dilahirkan menjadi orang yang berguna. Selanjutnya ada hades. Menurut Carroll, seni diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Hal yang dimaksud dengan perbandingan itu ialah perbandingan yang langsung menyatakan bahwa apa tadi Ahmadiyah simile apa sih? Ya, kalian harus dipisahkan. Ayo kan ini kan tempatnya. Ya. Jangan terlibat yang baca Faiz. Ayo. Apa? Ya, betul sekali. Nah, nilai ini bagus ya. Kasih udah baca. Jangan bercerita. Nilai itu jelas kita dapat melihat hadisnya dengan jelas. Dia pasti ada kata perbandingan. Dia akan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Coba lihat, bibirnya seperti itu kan membandingkan bibir dengan di sini delima muka. Jadi bibirnya berwarna merah. Nah, contoh-contohnya di sini dapat kita lihat kan, mudah dipahami. Kalau yang simile, kalau tadi yang metafora, dia menyamakan sesuatu atau membandingkan sesuatu, tapi tidak menggunakan kata perbandingan. Selanjutnya repetisi. Masih menurut Carroll, repetisi diartikan sebagai ajas berupa pengulangan bunyi, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting.
Takut jadi tersangka. Kalau bilang jempol, kembang, kelas. Apa yang terbayang di pikiran kalian? Dia baik. Makanya dia didamai-damaikan di sekolah. Misalnya kambing hitam. Kalau panjang kawan kalau kambing hitam naik ya. Kambing hitam itu orang yang misalnya kan siapa ya? Karena ada kawannya yang mencuri. Tadi aku sembunyiin puisi misalnya kan, yang sembunyi. Terus kawan ini bilang misalnya si Fadli bu yang sembunyiin buku. Nah, dia dikasih tersangka. Padahal yang dia terus ada nilai perbedaannya dengan metafora terlihat jelas ya di sini bahwa nilai ini melakukan perbandingan antara dua hal dengan menggunakan kata tertentu. Kalau metafora tadi tidak ada kata tertentu, sebaliknya nilai ini menggunakan kata jadi mereka jelas kalau metafora tuh menggunakan kata tidak menggunakan kata hukum, sementara simile menggunakan kata hukum seperti apa? Kata seperti bagaikan, mana, bagai. Contohnya nih, dia berlari seperti angin. Berarti maknanya dia berlari cepat. Betul. Dia berlari kencang. Repetisi, dia menggunakan kata, frasa, atau kalimat untuk menekankan hal ide, menciptakan dan membuat kata. Seperti aksi, seperti contoh di halaman 157. Nah, di puisi pahlawan tak dikenal. Tadi yang mau kasih baca. Puisi pahlawan tak dikenal. Karya Rusya. Jangan bayu-bayu terus. Terakhir. Gak apa-apa. Jadi, yang ke-6 kita baca semua ya. Ambilin puisi. Jadi simulasi dengan baca di tempat ya udah ya. Ya, dulu karya disimak ya, itu akan tunjuk kalian untuk melanjutkan.
Kasih ya. Badri, kamu kita sudah Surabaya ya. Punya belum itu misi pahlawan. Baik kedua, baca satu kali. Ya, baik. Wajah suri tenang dan adil, angkat kaki pandang kerja. Dunia tanpa suri dengan gelap dan balas yang bukan. Bahkan kelas 8. Najwa, yang terakhir. Ya, terima kasih kepada yang sudah membacakan. Ini mau baca yang keberapa boleh? Yang tadi. Apa? Yang tadi? Nah, perbedaannya di antara ketiganya boleh dicatat ya. Karena tidak Fadil tadi mau baca enggak? Enggak apa-apa. Nanti setelah kita baca, kita dapat penyairnya yang bebas ya. Mau membuat apa boleh juga.
Jadi jangan kalian bingung bacanya. Kalau dari perbandingan, kalau dari definisi, ini adalah perbandingan perbedaan kedua hubungan. Kalau dari fungsi, ini perbandingan. Kalau dari contoh, ini perbedaan. Tujuan apa? Dan siap tuh. Dan siap. Untuk materi ini, pengertian ini, perbandingan ini, apakah ada yang tidak pahami? Apa ada yang bisa ditanya? Siap semua.